Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bertemu lagi kita di mata pelajaran sosiologi. Nah, terima kasih karena kalian sudah tepat waktu untuk bergabung melalui Zoom meeting pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan belajar untuk mata pelajaran sosiologi. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing agar nantinya kita diberi kelancaran dan juga kemudahan dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama Mbak Anugrahani Utma. Hadir, Bu. Terus Mbak Nur Aziza. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Mbak Putri Resa Pamungkas. Hadir, Bu. Dan Mbak Tarisa Rohma Pramesi. Hadir, Bu. Oke, oh iya, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya anak-anak semuanya, agar apa ya nantinya kita bisa mengikuti pelajaran dengan semangat dan juga lancar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi seperti pengertian, terus ada jenis-jenis, fungsi dan manfaat, serta metode penelitian sosial. Nah, ayo coba salah satu dari kalian apa ya mereview kembali tentang materi minggu lalu sebagai penguatan materi untuk materi-materi selanjutnya. Ayo coba volunteer siapa yang mau mereview salah satu materi aja ya, nggak harus semuanya, nggak harus dari pengertian sampai yang akhir tadi, salah satu juga nggak apa-apa. Yuk siapa? Saya, Bu. Oh ya Mbak Utma. Saya mau izin review dari materi fungsi penelitian sosial, itu salah satunya ada fungsi verifikatif untuk mengkaji kebenaran pengetahuan yang sudah ada. Ya, betul sekali ya apa yang sudah dikemukakan sama Mbak Anugrahani Utma. Jadi fungsi penelitian itu untuk mengkaji kebenaran yang sudah ada atau verifikatif tadi. Lalu coba sambil mengingat materi kemarin, kita sudah mempelajari fungsi penelitian itu ada 3. Nah, yang pertama tadi verifikatif, lalu yang kedua ada fungsi eksploratif untuk menemukan sesuatu yang belum ada. Dan yang ketiga itu adalah fungsi development atau fungsi untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Lalu untuk materi lainnya, materi-materi yang sudah kalian pelajari bisa kalian dalami kembali melalui modul ataupun juga LKS yang sudah diberikan agar apa ya lebih memahami materi yang sudah dipelajari. Nah, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu untuk mengetahui langkah-langkah atau prosedur penelitian sosial, lalu ada menentukan topik penelitian sosial, dan menganalisis teknik pengumpulan data penelitian sosial, dan juga merumuskan rancangan penelitian sederhana berupa nantinya topik, perumusan masalah, dan juga metode. Nah, nanti semuanya itu akan kita lakukan dengan sesi pemaparan materi dengan PowerPoint, lalu sesi tanya jawab, dan nanti ada juga penugasan di akhir pertemuan. Nah, memasuki kegiatan kita ya untuk mempelajari tentang langkah-langkah atau prosedur penelitian sosial sesuai dengan pengertian penelitian sosial yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu penelitian itu sebagai sebuah kegiatan ilmiah yang dilandasi dengan analisis secara sistematis untuk mengemukakan kebenaran. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah penelitian sosial sebagai langkah-langkah sistematis yang dipelajari kemarin. Nah, langsung saja Ibu izin share screen materi ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, jadi langkah-langkah penelitian sosial itu nantinya ada 5 yang akan kita pelajari. Nah, langsung saja yang pertama itu ada merumuskan atau menentukan topik penelitian sosial atau menentukan topik permasalahan. Nah, jadi untuk menentukan topik itu kita tidak bisa serta-merta langsung kayak pengen mengajukan judul seperti ini. Nah, jadi ada alasan untuk pemilihan judul yang dapat dilihat dari pertimbangan berikut ini, yaitu yang pertama menarik dan layak diteliti, dan yang kedua dapat diperoleh datanya, lalu berguna untuk kepentingan praktis dan merupakan suatu hal yang baru. Lalu yang kedua adalah merumuskan masalah.
Jadi ada kriteria perumusan masalah. Yang pertama, dibuat dalam bentuk pertanyaan dan memuat variabel yang akan diteliti. Lalu yang kedua, mengandung unsur data yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Yang ketiga, merupakan dasar dalam membuat kesimpulan sementara atau yang biasa kita sebut dengan hipotesis. Lalu langkah yang ketiga adalah pengumpulan data. Berdasarkan cara memperolehnya, data itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Untuk primer sendiri itu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau informan. Lalu yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, dokumen, monografi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada beberapa teknik pengumpulan data yang biasanya itu kita lakukan, yaitu ada observasi, wawancara, angket, atau kuesioner. Nah, observasi itu adalah kegiatan pemusatan perhatian pada objek atau gejala dengan menggunakan panca indera. Lalu yang kedua ada wawancara. Wawancara itu adalah proses komunikasi yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan juga informan. Lalu yang ketiga, angket atau yang kita juga biasa sebut dengan kuesioner adalah cara untuk mengumpulkan data dengan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh informan yang kita tuju. Lalu langkah yang keempat adalah pengolahan data. Berdasarkan cara memperolehnya, data itu dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang analisis data kuantitatif terlebih dahulu. Analisis data kuantitatif terdiri dari 4 langkah menganalisisnya, yaitu yang pertama ada editing, yaitu meneliti kembali catatan lapangan. Yang kedua, coding, yaitu untuk mengklasifikasikan jawaban informan. Lalu yang ketiga ada tabulasi atau memasukkan data ke dalam tabel, dan yang terakhir menghitung tendensi sentral, yang tendensi sentral itu meliputi modus, median, dan lain-lain. Nah, untuk data kualitatif sendiri itu ada reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pengkategorian data. Yang kedua ada penyajian data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita dapatkan di lapangan. Nah, yaitu langkah yang terakhir atau yang kelima itu menyusun laporan penelitian. Dalam menyusun laporan penelitian kita harus menyusun kerangka atau outline laporan terlebih dahulu agar nantinya tuh penelitian bisa sistematis tadi ya, bisa tersusun dengan baik. Nah, lalu kita membuat laporan penelitian itu juga agar hasil penelitian nanti diketahui dan diambil manfaatnya oleh masyarakat. Nah, dari gambar yang ada di layar kalian, dari materi yang sudah dipelajari ya, berdasarkan gambar yang ada tersebut, kira-kira topik apa yang dapat diangkat dan teknik pengumpulan data apa nih yang sesuai dengan pilihan topik yang sudah dipilih. Nah, siapa yang mencoba menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Oke, Mbak Tarisa. Oke, jadi kalau dilihat dari gambar ini tuh menurut saya topik yang sesuai itu kesenjangan sosial pada masyarakat perkotaan. Terus untuk teknik pengumpulan datanya itu dapat dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara, karena kalau pakai observasi dan wawancara itu data yang kita dapat dari informan itu dapat diperoleh dengan cepat gitu, Bu. Oke, udah bagus sekali ya topik dan teknik pengumpulan data yang sudah dipilih oleh Mbak Tarisa. Jadi keduanya tadi sudah sesuai, dan Ibu harap anak-anak yang lainnya juga sudah paham dengan materi yang sudah dipelajari oleh kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu stop screen terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok melalui breakout room. Nanti kalian silahkan melakukan diskusi untuk merumuskan rancangan penelitian sederhana berupa topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Nah, sekarang kalian silahkan bergabung ke breakout room sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, Ibu lihat diskusi sudah berjalan dengan baik ya, dan semuanya berpartisipasi aktif dalam mengerjakan kegiatan proyek awalan kita ini. Nah, coba salah satu dari kelompok kalian ada yang mau mencoba memaparkan hasil diskusinya. Ayo, kelompok berapa yang ingin mencoba? Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi, Bu. Oh ya, Mbak Aziza, silahkan. Jadi kelompok kami memilih topik hubungan budaya populer dengan pola interaksi masyarakat perkotaan. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh budaya populer dengan pola interaksi masyarakat perkotaan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh budaya populer dengan pola interaksi masyarakat perkotaan.
Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan data secara mendalam yang diperoleh dengan wawancara dan observasi. Begitu, Ibu. Oke, sudah bagus sekali ya rancangan sederhana yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Jadi untuk metode sendiri itu kalian bisa sesuaikan dengan topik ataupun kebutuhan dari penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, baik, ya itu dia anak-anak materi tentang langkah-langkah penelitian sosial sederhana nantinya sebagai pedoman pelaksanaan penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah penelitian tadi kita sudah mempelajari ada 5. Coba ada yang mau membantu Ibu menyebutkan apa saja 5 langkah-langkahnya tadi? Saya, Bu. Oke, Mbak Putri Resa. Langkah-langkah penelitian itu ada 5. Nah, yang pertama itu menentukan topik, merumuskan masalah, terus pengumpulan data, lalu pengolahan data, dan yang terakhir itu penyusunan laporan penelitian. Oke, benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri Resa. Untuk langkah selanjutnya agar proses pemahaman dan eksplorasi kalian lebih mendalam, nanti Ibu akan memberikan tugas untuk melengkapi rancangan penelitian sosial. Kalian nanti bisa menggunakan hasil rancangan sederhana yang sudah kalian buat hari ini, ataupun nanti mengubah topik ataupun yang lainnya. Nanti untuk format lembar kerja akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group setelah kelas pada hari ini selesai. Atau nanti kalau misalnya Ibu lupa, kalian bisa mengingatkan Ibu di grup ya. Nah, mungkin sebelum Ibu akhiri untuk pertemuan pada hari ini, ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Sudah cukup. Oke, mungkin sudah cukup untuk pertemuan kali ini ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar agar dapat memahami materi dengan baik dan nantinya kalian bisa mengerjakan proyek dengan baik juga. Nah, terima kasih untuk partisipasi anak-anak pada hari ini. Kita tutup kegiatan belajar pada hari ini dengan berdoa. Berdoa cukup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.